membaca firman Tuhan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau baca di dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8. Menghormati firman Tuhan, kita berdiri. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca secara bergantian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kita baca bersama-sama. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab getar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita merayakan Paskah, hari kemenangan. Bagi kita, Paskah ada satu paket. Mulai dari sengsara Yesus, baru dia mati, kematian. Dan hari yang ketiga, dia bangkit. Oleh sebab itu, pada hari yang ketiga dia telah bangkit dan kita beribadah, bersekutu dengan dia. Dan kemudian kita lagi pasca itu, dia ada kenaikan Yesus ke surga pada hari yang ke-40. Oleh sebab itu orang Kristen memperingati 40 hari dipanggil. Dan setelah itu juga hari ke-50, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Inilah orang Kristen harus memahami bahwa di dalam Paskah itu bukan hanya kematian dan kebangkitan, tetapi kematian, kebangkitan, kenaikan, dan hari ketuangan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, ayat-ayat referensinya atau sama, Anda akan baca di rumah. Matius 28 ayat 1 sampai 10, Lukas 24 ayat 1 sampai 12, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Ini berbicara kebangkitan daripada Kristus Yesus. Dalam firman yang kita sudah baca tadi, sudah berulang-ulang disampaikan kepada kita, di mana tentang kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Nya dikatakan pada ayat 1 pembacaan tadi, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus.
Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata tentang seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Itu kubur. Ini sejarahnya, historisnya, kebiasaan orang-orang masa yang lampau. Pada hari yang ketiga mereka pergi ke kubur. Ini gambaran historis mengenai murid-murid Yesus, keluarga daripada Yesus pergi ke kubur. Tetapi setelah mereka pergi ke kubur pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, dikatakan tadi hari yang pertama, pagi-pagi benar, kubur itu sudah tergolek, terguling, batu itu sudah terbuka. Disinilah menjadi permasalahan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Kalau terjemahan lama dikatakan, siapa yang menggolekkan? Siapa yang akan memindahkan? Siapa yang akan membukakan? Tetapi kita sudah baca bersama-sama firman Tuhan katakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, sudah terbuka, sehingga diterjemahkan masalah tantangan yang telah terjadi sudah kita lewati. Kita tidak lagi mengangkat masalah batu yang besar itu untuk dipindahkan, tetapi sudah terguling. Sehingga ada pesan yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Ayat 5 katakan, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Inilah menjadi kesukaan orang Kristen, orang percaya. Kamu mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Malaikat berpesan, ia sudah bangkit, ia tidak ada di sini lagi. Menggambarkan kepada kita apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan, nubuatan firman Tuhan mengenai Yesus Kristus yang sudah mati di Golgota. Dan pada hari yang ketiga dia sudah bangkit, memberikan mana bagi kita bahwa kuasa Kristus Yesus itu hidup kepada orang yang percaya. Dan dia sudah hidup untuk kita semua, dan dia tidak mati lagi, dan dijabarkan kepada kita. Firman-Nya sudah hidup di dalam kehidupan kita. Kasih setianya, anugerahnya, rahmatnya Tuhan limpahkan kepada kita semua. Karena masa-masa yang lampau, orang-orang Kristen zaman dahulu, 2000 tahun yang lampau, kalau dia masuk Kristen, bertaruh nyawa, bertaruh hidup, karena aniaya yang besar oleh dunia, amat terlebih pengikut-pengikutnya harus dihukum,
harus dipenjarakan. Tetapi karena nubuatan-nubuatan dalam firman Allah tergenapi, dia telah bangkit bagi orang yang percaya. Kemenangan iman yang kita raih, kemenangan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita aminkan. Karena apa yang dikatakan oleh Alkitab, Rasul-Rasul mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, sia-sialah pemberitaan kami kalau Yesus tidak dibangkitkan. Sia-sialah. Tetapi karena Yesus sudah dibangkitkan, iman kita juga dibangkitkan. Kita percaya bahwa Kristus Yesus penebus dosa kita. Dia telah mengampuni perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Dia. Perbuatan jahat yang kita sudah lakukan, Tuhan mengampuni. Kesalahan-kesalahan kita, memberontak terhadap Dia, Tuhan ampuni, asalkan kita tinggalkan salah dan dosa itu. Karena Kristus Yesus itu penebus dosa bagi umat Kristiani, umat Kristen yang percaya kepada Dia. Amin, saudaraku. Dan inilah firman yang Dia katakan, Ia telah bangkit. Tetapi ada satu pesan dari Yesaya. Jauh sebelumnya dia sudah nubuatkan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku dan membawa kemenangan. Tuhan menyertai kita. Dia katakan, aku akan memegang tanganmu. Dan Dia beri kemenangan jauh sebelumnya. Sehingga Dia katakan, jangan takut, percaya saja. Yesus bangkit. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kita meminta kepada Tuhan, biar Tuhan datang tahirkan akan segala dosa-dosa kita. Dia datang kuduskan kita karena Dia telah bangkit. Dia datang sucikan kita dan berlayak kita berdoa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan memegang kita. Dia menyertai kita. Dia melindungi kita. Bahkan Dia memberkati kita semua dengan berkat-berkat kekuatan, kesehatan, jasmani. Dia menjauhkan kita dari penyakit sampar yang mengamuk. Amat terlebih pada masa ini. Akibat penyakit sampar yang mengamuk, yang mengglobal di seluruh dunia, yang dikatakan virus Corona. Tetapi kita imani Kristus Yesus beri kemenangan bagi kita karena kita percaya kepada Dia. Dan Tuhan juga beri hikmat kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga karena apa? Agar supaya ada perlindungan daripada Tuhan, ada kasih sayang yang Dia jaga, Dia lindungi kita semua. Perlindungan Tuhan menyertai kita karena kita imani Kristus Yesus itu sudah bangkit. Dia ada, Dia hidup. Orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka katakan mayat Yesus itu dicuri, tetapi Alkitab memberikan suatu keabsahan, jawaban yang pasti dalam Alkitab bahwa Yesus telah bangkit untuk saya dan saudara. Dia telah mengalahkan dosa.
Dia telah menanggung segala pengorbanan-pengorbanan dosa isi dunia. Yesus Kristus yang menanggungnya. Sehingga pada hari kematian saya katakan, kematian Yesus Kristus itu adalah rencana Allah sendiri. Karena dia mau menginsafkan dunia, menyadarkan dunia bahwa ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang menjaga, sehingga kita menang di dalam pergumulan kita semua. Sebagaimana tercatat di dalam firman-Nya mengenai kebangkitan Yesus. Ada banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan, baik dalam Matius, Markus, baik dalam Yohanes, Lukas. Ada bukti-bukti keabsahan bahwa Yesus telah bangkit. Saya kutip dalam pelajaran, bukti-bukti kebangkitan Kristus. Kuburnya kosong. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan lain-lain. Dia menampakkan diri kepada para muridnya. Yang pertama, dia menampakkan diri kepada muridnya. Dia menampakkan diri kepada muridnya yang kedua kali secara khusus, menampakkan diri kepada Thomas. Mengapa khusus pada Thomas? Karena Thomas adalah satu rasul yang bimbang, yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Dia katakan, sebelum aku mencucukkan tanganku pada lambungnya, sebelum aku melihat dia, aku tidak percaya. Khususnya Yesus datang menampakkan diri kepada Thomas yang digelar rasul yang bimbang, takut, khawatir kalau dia benar-benar hidup. Tetapi setelah dia menampakkan diri khususnya kepada Thomas, Thomas bilang apa? Ya Tuhanku, ya Allahku, ya Juru Selamatku. Dia akui bahwa Yesus adalah Tuhannya. Yesus benar-benar telah bangkit. Yesus benar-benar sudah hidup di dalam kehidupan rasul-rasul. Thomas yang dikatakan rasul yang bimbang. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk ketiga kalinya. Dan pada saat itu mereka berhasil menjala 153 ekor ikan yang besar-besar. Dia menampakkan diri. Mengapa dia menampakkan diri? Dia perintahkan pada Petrus, Petrus, berikan aku pauk-pauk ikan. Ya katakan, Petrus katakan, semalam-malaman kami telah berusaha, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang perintahkan, maka aku akan labuhkan perahuku. Hingga dia laksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dia laksanakan. Inilah menunjukkan bahwa kuasa Kristus Yesus dia sudah mulai turunkan kepada murid-muridnya. Dia sudah turunkan kepada orang percaya. Kasih setia Tuhan menyertai waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu, banyak bukti-bukti yang saya pelajari di dalam Alkitab, tapi Anda juga akan selidiki yang sudah saya katakan tadi, firman Tuhan.
Sehingga kita dapat kemenangan iman yang luar biasa. Kemenangan iman di mana Tuhan beri kuasa kepada kita. Kuasa apa? Kuasa Kristus Yesus yang Dia limpahkan kepada kita dan Dia alirkan kepada kita karunia-karunia yang berlimpah-limpah. Anda baca itu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-33. Ada dua kuasa yang Dia beri setelah Dia bangkit. Dikatakan oleh firman Tuhan, dengan kebangkitan Yesus Kristus ada kuasa yang besar yang Dia berikan kepada para rasul-rasul. Dan kesaksian itu adalah benar-benar yang Tuhan Yesus Kristus berikan. Sehingga dengan kuasa itu mereka semua murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, diberikan karunia yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Inilah kuasa Kristus kebangkitannya. Dengan kebangkitannya kita merayakan, dengan kebangkitannya kita memperoleh kemenangan iman, dan Tuhan beri kuasa kepada kita. Rohnya yang kudus Dia berikan kepada kita, dan Dia beri karunia-karunia yang berlimpah-limpah sebagaimana tercatat di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Haleluya. Biar dengan kita merayakan Paskah ini, kita tetap menang iman. Kita tetap percaya bahwa Kristus Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Di dalam kita memperingati kebangkitannya. Amin, saudara. Demikianlah firman Tuhan yang singkat yang saya boleh sampaikan. Dan mari kita mau berdoa dan kita mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala kami yang baik, sehingga kami takkan kekurangan satupun. Bapa di dalam sorga, kami telah membacakan firman-Mu. Biar firman yang kami telah bacakan bersama-sama tadi menjadi rema di dalam kehidupan kami, amat terlebih pegangan hidup bagi kami dalam kami mengiring melayani Engkau. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati kami semua. Bapa, kami mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus, memperingati kematian-Mu sampai Engkau datang. Terpuji namamu Tuhan, layakkan kami semua. Biar Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami berkenan untuk mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, di dalam memperingati kematian-Mu di Bukit Golgota. Dan Engkau telah berikan kemenangan iman karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kuduskan sidang jemaat yang akan melaksanakan sakramen ini, dan biar Tuhan perkenankan. Dalam nama Yesus kami laksanakan sakramen ini. Haleluya. Amin.